Pemirsa, intens investigasi tudingan perselingkuhan dari model seksi Lisa Mariana atas Ridwan Kamil yang terjadi di masa lalu hingga memiliki anak masih terus menggelinding panas. Ditambah lagi dengan adanya statement dari kuasa hukum Ridwan Kamil yang menyebut jika mantan Gubernur Jawa Barat itu bersedia melakukan tes DNA jika atas permintaan pengadilan. Mendengar pernyataan ini, advokat kondang Hotman Paris Hutapea kembali menanggapinya. Lalu seperti apa Hotman Paris bedah alasan hukum Ridwan Kamil setujui tes DNA tersebut? Apa plus minusnya jika Ridwan Kamil setuju melakukan tes DNA? Dan benarkah juga untuk proses tes DNA itu akan memakan waktu lama? Karena sebelumnya pihak perempuan harus mengajukan tuntutan perdata ke pengadilan terlebih dahulu. Dan siapkah Ridwan Kamil jika nantinya di persidangan akan terjadi buka-bukaan terkait hubungan terlarangnya dengan Lisa? Dan apa yang akan terjadi jika terbukti anak perempuan itu memang benar anak Ridwan Kamil? Lalu seperti apa juga komentar kuasa hukum dari Lisa Mariana terkait kronologi pertemuan pertama kali antara Ridwan Kamil dan Lisa? Benarkah sebelumnya Ridwan Kamil memang sudah membiayai persalinan hingga pasca persalinan Lisa? Lantas benarkah selama ini komunikasi keduanya terjalin intens dan baru 8 bulan ini terputus sekaligus berhentinya biaya bulanan dari Ridwan Kamil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Makin memanasnya drama masa lalu antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana yang menyita perhatian publik, akhirnya tak bisa membuat pengacara senior Hotman Paris Hutapea untuk diam saja. Ia pun memberikan pandangan hukumnya. Dijelaskan Hotman Paris, kasus antara Lisa dan Ridwan Kamil termasuk kasus yang langka di Indonesia. Pasalnya, kasus ini dimulai dari dugaan hubungan antara Lisa dan Ridwan Kamil yang dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak atau mau sama mau, di mana artinya tidak ada unsur penipuan ataupun pidana. Karena peristiwa itu tidak ada pidana, maka menurut Hotman, polisi tidak bisa terlibat untuk memaksa Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA. Sementara itu, langkah Ridwan Kamil yang bersedia melakukan tes DNA hanya atas perintah dari pengadilan saja adalah langkah yang benar. Namun sebelumnya, pihak perempuan harus terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Saya bukan kuasa hukum dari RK maupun Lisa. Saya suka kasih komentar karena termasuk salah satu pengacara senior. Ya, karena pengacara senior dan ini merupakan kasus seperti ini kasus langka. Kasus langka terutama terkait dengan tes DNA. Itu kasus langka. Boleh dikatakan hampir tidak ada di gugatan perdata, hampir tidak ada. Ya. Jadi ini makanya saya kasih hanya secara normatif hukumnya dan prakteknya. Secara teori hukum dulu, ini kan diduga hubungan mau sama mau. Berarti tidak ada aspek penipuan. Berarti tidak ada aspek pidana. Oke? Kalau tidak ada aspek pidana, berarti polisi tidak bisa terlibat dalam tes DNA, okay? Karena tidak ada aspek pidananya. Okay? Nah, kalau ada aspek pidananya, memang lebih menguntungkan cewek, karena polisi punya kekuatan power untuk mengharuskan tes DNA secara pidana, ya. Jadi, tapi karena ini hubungan mau sama mau, ya udah nggak bisa polisi dilibatkan untuk tes DNA. Sekarang secara normatif ya. Secara normatif kedua, secara perdata, okay. Ada dua jenis gugatan perdata yang bisa dilakukan oleh Lisa. Satu, gugatan perdata
untuk meminta pengadilan menyatakan itu adalah anak sah dari si laki. Satu lagi, gugatan tentang akan dilakukan tes DNA. Oke, gugatan yang pertama yang perihal agar pengadilan menyatakan itu adalah anaknya si cowok itu prematur, ya, karena belum ada tes DNA, ngerti gak? Jadi itulah kelemahan bagi pihak wanita. Jadi pihak wanita tidak bisa langsung gugat ke pengadilan untuk menyatakan anak ini adalah anak dari si laki, karena belum ada bukti tes DNA. Chatting-chattingan, hubungan mesra, hubungan check-in di mana itu bukan tidak membuktikan bahwa itu adalah anak. Kan cewek bisa aja dengan beberapa cowok kan. RK hanya akan mau melakukan tes DNA sesuai prosedur hukum. Artinya kalau ada perintah pengadilan. Tadi kan udah kita bilang perintah pengadilan itu lama. Jadi harus gugat dulu mengenai tes DNA, itu bisa sampai PK. Itu bisa 4 tahun. Ya kan? Sesudah menang PK, gugat lagi ganti rugi 4 tahun lagi. Jadi itu makanya si laki tahu itu kelemahan dari si wanita, maka dia bertahan di benteng gugat perdata dulu gitu loh. Saya hanya mau tes DNA kalau sesuai prosedur pengadilan. Dia bertahan di balik itu. Keuntungan dari si laki adalah dia bertahan di balik prosedur birokrasi pengadilan, sehingga tahun demi tahun nggak akan terbukti bahwa dia adalah sebagai tes DNA aja kan tidak susah dapat gitu loh. Tapi ya, itu juga kalau si ceweknya mau, itu juga dipakai oleh si cewek untuk kalau dia gugat, maka perkara ini akan berkuar-kuar terus, ya. Itu akan terus-terusan mempermalukan si cowok. Jadi punya minus plusnya. Apa ruginya kalau sampai tes DNA terbukti? Kita dulu, ini penting nih. Kalau sampai tes terbukti, sangat merugikan si cowok. Karena berakibat bukan hanya tanggung jawab sebagai bapak, sebagai ganti rugi, warisan. Hati-hati loh. Karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi, anak di luar hubungan nikah, kalau bisa dibuktikan DNA-nya sama, haknya warisannya penuh sama dengan anak sah. Di sisi lain, menurut Hotman Paris, Lisa bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk mendesak pihak Ridwan Kamil agar sepakat melakukan tes DNA. Hanya saja nantinya selama sidang akan ada bukti-bukti yang bicara, yang otomatis akan membuka borok masa lalu hubungan terlarang Ridwan Kamil dengan Lisa. Dan di sini butuh kesiapan mental dari Ridwan Kamil, karena jika tak kuat bisa saja akhirnya suami Atalia Praratya ini menyerah dan mengabulkan apa yang menjadi keinginan ataupun tuntutan Lisa. Harus gugat dulu pertama, yaitu gugatan perdata agar pengadilan memerintahkan si laki untuk melakukan tes DNA. Jadi hanya perintah untuk tes DNA. Belum putusan mengenai bahwa itu anaknya, kan masih baru tes kan. Cuma tes DNA, perintah pengadilan tentang tes DNA, kalau tidak ada sanksinya, itu sia-sia. Karena di Indonesia ini tidak dikenal contempt of court. Artinya gini, orang yang tidak mematuhi hukuman putusan perdata, tidak ada sanksinya. Jadi agar putusan pengadilan yang memerintahkan untuk menyatakan menghukum si laki melakukan tes DNA, harus ada juga dalam gugatan itu dengan syarat apabila si laki tidak mau melakukan tes DNA, maka dikenakan denda misalnya 1 miliar sehari. Itu boleh secara perdata. Kalau itu udah menang, ternyata terbukti bahwa memang itu anaknya, barulah gugat ganti rugi dan nafkah. Gitu loh. Jadi perjuangan si wanita panjang. Pidana nggak bisa, perdata nggak bisa langsung gugat menyatakan bahwa itu adalah anaknya. Karena belum ada tes DNA, harus gugat perdata dulu, memerintahkan si laki untuk melakukan tes DNA. Kalau itu terbukti, baru kemudian gugat lagi nafkah dan ganti rugi. Kalau si cewek mau, dia gugat perdata, ya kan, untuk diminta dilakukan tes DNA, itu kan menjadi buka-bukaan di persidangan. Sementara yang sana kan mantan pejabat,
ya, keluarganya, ya, mana mau begitu buka-bukaan. Nah, kalau si cewek melakukan itu terus-terusan, apalagi kalau pengacaranya yang rada-rada pintar kayak gua gitu kan, atau punya network, tapi saya nggak mau dua-duanya kan, itu bisa akan sangat mempermalukan si cowok. Kalau si cowok bertahan, dia tidak peduli lagi apapun mengenai publisitas, menguntungkan si cowok, ya kan? Karena dia nobody, tidak ada yang bisa perintah dia untuk tes DNA. Kalaupun digugat, ya berapa tahun baru, kan nggak bisa langsung, tidak bisa langsung gugat, ini anakmu, nggak bisa. Itu belum ada bukti. Sementara itu, kuasa hukum Lisa Mariana kemarin akhirnya buka suara kepada media terkait kasus kliennya dengan Ridwan Kamil. Pihaknya kemudian menceritakan kronologi pertemuan Lisa dan Ridwan Kamil yang awal komunikasinya pada Mei 2021, lalu dilanjutkan dengan pertemuan pada Juni 2021, lalu di Hotel Windam Palembang, Sumatera Selatan, hingga menginap selama 3 hari. Setelah itu, komunikasi keduanya berjalan baik, dan 2 minggu pertemuan mereka, Lisa mengabarkan ke Ridwan Kamil dirinya sedang hamil. Selanjutnya, Ridwan Kamil membiayai persalinan hingga pasca persalinan. Namun, sejak ini komunikasi mereka terjalin melalui Telegram dan dilanjutkan oleh ajudan Ridwan Kamil. Baru kemudian 8 bulan terakhir ini komunikasi putus dan Ridwan Kamil sudah tak memberi biaya bulanan lagi. Hal inilah yang membuat Lisa akhirnya menguak kisah silamnya dengan Ridwan Kamil. Saya sendiri sudah komunikasi dengan Lisa Mariana dari mulai tanggal 27 Maret. Dari 27 Maret, cuman kebetulan karena saya di luar kota, baru bisa ketemu dengan Lisa Mariana, akhirnya mulai mendatangin kuasa per kemarin tanggal berapa? Kemarin tanggal 4. Tanggal 4. Ini surat kuasa kita resmi. Bahwa klien kami itu dengan RK menjalin komunikasi itu yang awal itu pada bulan Mei 2021. Dan poin yang kedua, bahwa awal pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windam Palembang. Itu pertemuannya. Klien kami itu dengan RK di sana bertemu selama 3 hari ya. 3 hari menginap di sana. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK itu berjalan dengan intens, dan di situ juga selama 2 minggu kurang ya. 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil, mengandung. Nah, selanjutnya RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami membluap ini ke media. RK itu dengan LLM komunikasi lewat apa gitu. Jadi komunikasi mereka ini selama ini terjalin ya melalui Telegram. Nah, setelah dari Telegram, dan saya tambahkan lagi yang 2 minggu setelah memberitahukan ke RK bahwa si Lisa hamil, itu RK sudah mungkin bisa dibilang tidak berkomunikasi. Dalam artian komunikasi itu dilanjutkan oleh ajudannya. Ya, baik itu ya ada orang-orang suruhannya lah. Dan ya mereka mengirimkan, itu kan after COVID ya, mengirimkan uang juga tuh melalui dengan obat-obatan juga, kurang lebih kayak gitu. Sampai mereka itu terputus komunikasi ya sekitar 8 bulan lalu. Mengejutkan penjelasan kuasa hukum Lisa Mariana terkait hubungan kliennya dengan Ridwan Kamil yang membuat situasi makin mendidih. Kuasa hukum Ridwan Kamil juga angkat bicara. Lantas benarkah pihak Ridwan Kamil membantah semua tudingan Lisa Mariana tersebut? Dan benarkah kuasa hukum Ridwan Kamil akan melakukan 10 upaya hukum? Salah satunya akan segera melaporkan Lisa ke pihak berwajib. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi,
Heboh pengakuan dari Lisa Mariana, speak up ke publik, serta menunjukkan bukti-bukti karena menurutnya sudah tidak lagi dinafkahi oleh Ridwan Kamil. Maka menanggapi langkah berani Lisa Mariana tersebut, pihak kuasa hukum Ridwan Kamil, yaitu Muslim Jaya Butar-Butar, lagi-lagi muncul dan mengungkap langkah apa yang akan ditempuh oleh kliennya menghadapi tuduhan Lisa Mariana. Menurutnya, Ridwan Kamil dalam waktu dekat akan melakukan upaya hukum dengan membuat laporan polisi atas Lisa Mariana dan saat ini sedang diproses. Intinya, Ridwan Kamil membantah pengakuan Lisa soal hubungan terlarang tersebut, apalagi sampai memiliki anak. Menurut kuasa hukum Ridwan Kamil juga, rekaman suara itu adalah hoaks karena sumbernya tidak jelas. Sedangkan bukti-bukti yang diklaim punya Lisa terkait apapun, biarlah penyidik yang akan menyelidiki semuanya. Meski ditegaskannya, walau dirinya belum melihat datanya, tapi silakan dibuktikan saja datanya di hadapan penyidik dan di pengadilan nantinya. Awalnya itu karena berhenti nafkah aja sih, kasih bulanan ya. Gini aja Kang, kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya, buktinya udah jelas kan? Terkait narasi-narasi permintaan uang yang ada di media sosial ya kalau tidak salah ya, yang kalau salah 2 miliar atau berapa tuh ya. Sekali lagi kami sampaikan, narasi-narasi yang ada di media sosial itu tidak ada. Sumbernya tidak jelas, dari mana asalnya, siapa pelakunya juga tidak ada. Jadi kalau ada permintaan 2 miliar dari LM kalau tidak salah ya, kepada Pak RK disebutkan di dalam media sosial itu, sekali lagi kami tegaskan itu hoax. Apalagi yang beredar voice, narasi-narasi yang ada di media sosial, itu juga hoax. Kenapa? Karena dugaan kami itu adalah penggunaan artificial intelligence. Artinya menggunakan suara dari diduga LM mungkin dengan RK, suara-suaranya kemudian dinarasikan. Nah itu juga salah satu kelemahan daripada artificial intelligence. Jadi itu adalah tidak benar. Holding statement yang kami sampaikan pada hari ini tentu bertujuan pertama mencegah disinformasi yang lebih lanjut yang dapat merugikan para pihak. Yang kedua, menyampaikan langkah hukum apa yang kami ambil mengenai adanya kasus ini. Pertanyaan, apakah ada hubungan RK dengan LM? Pak RK sudah menjawab dan sudah membantah secara tegas. Itu akan kita lakukan secepatnya dan itu sedang kita proses. Jadi kami kan sudah sampaikan tadi ada upaya hukum yang akan kami lakukan dan upaya ini sedang proses. Ya mudah-mudahan secepatnya akan kami lakukan. Tentu upaya hukum akan kita lakukan. Jadi secepatnya mohon bersabar Mas. Semua bukti-bukti yang disampaikan oleh LM semuanya itu kami serahkan kepada penyidik semuanya. Biar nanti penyidik yang akan melakukan pemeriksaan semuanya. Selain itu, menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, pihak keluarga Ridwan Kamil juga tidak pernah menawarkan uang perdamaian sebesar 2 miliar hingga menyebutnya fitnah. Menurutnya, karena Lisa Mariana yang memulai, maka Lisa yang harus mengakhiri karena pihaknya meminta dibuktikan secara hukum. Dan sejauh ini, pihaknya belum berkomunikasi dengan Lisa. Namun, upaya hukum untuk melaporkan Lisa akan tetap dilakukan karena adanya dugaan pencemaran nama baik Pasal 310 ayat 1 dan 2, serta adanya Undang-Undang ITE nomor 27A, Junto Pasal 45, kemudian Pasal 67 tentang perlindungan data pribadi yang sudah dikuak Lisa lewat postingan hebohnya di media sosial. Bahwa pihak keluarga, pihak Ridwan Kamil, siapapun tidak pernah menawarkan uang perdamaian 2 miliar atau dalam bentuk apapun, itu tidak ada. Itu fitnah dan hoax. Jadi kami tegaskan sekali lagi, itu hoax Mas. Hubungan Bapak dengan Ibu Atalia sampai saat ini hubungannya baik-baik saja. Kedua belah pihak, Ibu maupun Bapak, menjalani rumah tangga dengan baik, dengan harmonis. Ibu Atalia menghormati proses hukum yang ada, kemudian memberikan support kepada Bapak.
Jadi kalau ada polemik-polemik yang di luar yang berasumsi spekulatif, tolong supaya itu tidak disampaikan. Kenapa? Karena Bapak dengan Ibu sampai saat ini menjalani proses ini dengan baik, dengan tenang, karena ini adalah ujian. Sampai saat ini Ibu Atalia tidak percaya dengan tuduhan ini. Tentu kami lihat ini ada dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pasal 310 ayat 1, 2, kemudian Undang-Undang IT nomor 27A Yunto pasal 45, kemudian pasal 67 tentang perlindungan data pribadi, semua udah kami lihat itu. Jadi karena itu sudah ada jelas postingannya, ya tinggal nanti secepatnya ya kami akan melakukan upaya hukum. Kami tim kuasa hukum dari Pak Ridwan Kamil meminta kepada LM Lisa Mariana untuk tidak berkoar-koar di media sosial, menarasikan sesuatu yang jelek tentang Pak Ridwan Kamil. Silakan tempuh melalui proses hukum. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.